Kinerja saham dari emiten Rumah Sakit Hermina atau Medikaloka pemirsa ya, di mana Kamis 24 Juni 2021 naik 1% ke posisi 5.000, volume mencapai 10,6 juta saham. Kinerja 6 bulan terakhir naik 32%, PER-nya 31,4 kali, market cap-nya 14,9 triliun rupiah. Sementara itu kami juga akan tampilkan pemirsa kinerja keuangan dari PT Medikaloka, dapat Anda saksikan selengkapnya di layar. Ini mengalami penguatan dibandingkan dengan kuartal 1 2020 lalu ya. Itu dia pemirsa kinerja dari emiten Rumah Sakit Medikaloka Hermina. Dan untuk membahasnya pada pagi hari ini kami sudah tersambung via Zoom bersama dengan Pak Jimmy Dimas Wahyu, praktisi pasar modal. Pak Jimmy, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, luar biasa. Bagaimana kabar, Pisa? Kabar yang luar biasa, long time no see ya Pak Jimmy. Long time no see ya. Semoga pandemi segera berlalu dan bisa ngobrol di studio Pak ya. Betul sekali, amin, amin. Pak Jimmy, banyak sekali informasi yang positif harusnya ya, membawa indeks harga saham gabungan bisa bergerak hijau. Mulai dari Wall Street yang mencatatkan rekor, S&P dan juga Nasdaq, kemudian bursa Eropa juga ceria meskipun Asia tampaknya masih menunggu katalis, tapi mungkin akan menghijau juga. Nah, kalau untuk indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini, peluangnya bisa hijau nggak Pak sampai penutupan? Oke, kalau saya melihat ya, secara pandangan umum, ya nampaknya IHSG akan berjuang keras untuk hijau. Kalau saya melihat untuk IHSG kita mungkin cenderung flat dengan kecenderungan masih melemah, mengingat di hari Jumat umumnya pelaku pasar melakukan profit taking, khususnya bagi yang trader mingguan juga ya. Jadi ini juga merupakan tekanan bagi IHSG. Namun yang kedua, poin saya yang kedua yaitu adalah saya juga melihat secara pergerakan IHSG beberapa hari terakhir, khususnya 2 hari terakhir, juga menunjukkan bahwa IHSG masih ada tekanan jual. Jadi yang memberikan sinyal bahwa nampaknya tekanan jual ini masih berlanjut. Nah itulah yang perlu kita perhatikan untuk pergerakan IHSG di hari ini, Risa. Oke. Support dan resisten dari indeks harga saham gabungan langsung saja ya Pak ya. Kalau kemarin kita lihat penutupannya berhasil di 6 ribuan, 6.012, maka peluangnya hari ini resisten terdekat di posisi berapa? Oke, kalau kita bicara resisten ya, yang pertama tentunya IHSG akan berusaha untuk mempertahankan level psikologis di 6.000. Kemudian untuk support yang kedua, tentunya kalau misalnya 6.000 ini tidak mampu bertahan, otomatis akan cenderung kembali ke level psikologis sebelumnya, yaitu di 5.900. Dan untuk resisten akan berada di 6.100. 6.100 masih menjadi resisten kuat dari indeks harga saham gabungan yang mencoba akan dicapai ya Pak ya, dalam jangka waktu dekat. Oke. Betul sekali. Range 59 ya Pak? Namun seiring dengan pergerakan IHSG ya, saya melihat bahwa sebetulnya resisten IHSG dari 1.100 ini sebetulnya sudah cukup mudah sekali untuk ditembus sebetulnya. Namun kita perlu katalis-katalis positif baik dari luar negeri, khususnya dari dalam negeri itu sendiri. Oke. Kalau dari dalam negeri kan yang menjadi katalis agak negatif ya, kondisi dari pandemi COVID-19 ini yang mengalami lonjakan di ibu kota paling cukup signifikan sehingga diadakan PPKM Mikro kembali sampai dengan Juli. Nah, sentimen apa lagi yang kemungkinan akan menggerakkan market yang dinanti-nanti selain pandemi COVID-19, Pak Jimmy? Oke, nampaknya saat ini kita masih fokus kepada melihat bagaimana perkembangan COVID, khususnya di Indonesia ya, karena hal ini dikhawatirkan tentunya akan mengganggu kinerja perekonomian dari Indonesia itu sendiri. Okay. Nah itulah yang perlu kita monitor, walaupun dari sisi pemerintah cukup optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua akan naik cukup signifikan sekali. Nah apakah masih tetap on the right track, apakah PPKM Mikro yang baru saja diulang kembali itu akan mempengaruhi kinerja ekonomi kita? Kalau ternyata ada pernyataan nantinya misalnya kondisi dari pandemi ini sangat mempengaruhi kinerja dari pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua dan pemerintah nanti mengeluarkan pernyataan bahwa kemungkinan akan turun dibandingkan dengan target, kira-kira arah market akan seperti apa Pak? Apakah akan melemah cukup dalam lagi di bawah posisi 6 ribuan? Saya pikir kemungkinan untuk melemah masih terbuka lebar ya. Okay. Namun apakah kemungkinan menurun itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sekitar 2 bulan lalu ya, di bulan Mei ketika IHSG sampai di level 5.700 sekian, saya pikir sudah tidak. Ya, karena bagaimanapun
saya masih optimis bahwa kalaupun target pemerintah itu mengalami penurunan, kita masih berada di dalam jalur recovery-nya. Oke, masih dalam jalur recovery meskipun pandemi COVID-19 saat ini sedang mengalami peningkatan, tapi ekonomi diperkirakan sudah akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi di tahun 2020, Pak ya? Betul, karena saya juga seperti yang kita ketahui juga ya, pemerintah juga tidak, menurut saya tidak berhenti atau tidak putus-putus untuk memberikan katalis-katalis positif, subsidi dan lain sebagainya. Jadi kebijakan-kebijakan yang untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Oke, kita ke emiten update pada pagi hari ini ya, Pak Jimmy. Ada HEL atau Medikaloka Hermina yang melesat 295% laba bersihnya di kuartal 1 2021 dibandingkan dengan kuartal yang sama di 2020. Pasti tentunya karena efek dari pandemi juga di mana kebutuhan akan perawatan di rumah sakit mengalami peningkatan. Tapi apa sih rekomendasi Anda untuk emiten seperti Medikaloka Hermina ini? Apakah masih menarik untuk di-buy dengan kinerja yang ciamik ini atau sudah overvalue? Oke, jadi saya melihat dari sisi perusahaan ya, secara fundamental saya melihat cukup bagus. Kemudian yang kedua, secara timing seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Prisa bahwa timingnya pas seperti itu ya. Namun kalau kita lihat secara pergerakan ada beberapa catatan, yaitu adalah saham ini tidak terlalu liquid seperti itu ya. Nah inilah yang perlu digarisbawahi. Sehingga kalaupun kita melakukan pembelian terhadap saham HIL ini, jangan lupa untuk menggunakan risk management yang tepat juga. Risk management yang tepat seandainya Anda dihadapkan pada investasi di Medikaloka Hermina seperti apa Pak Jimmy? Oke, jadi saya melihat ya untuk HIL ini terkait dengan contoh seperti yang pergerakan kemarin, bahwa pasar sudah merespon bagaimana laporan keuangan dari HIL tersebut. Namun yang menarik, seperti yang terjadi pergerakan pada HIL kemarin, di mana untuk HIL sendiri sempat mengalami kenaikan harga yang relatif cukup signifikan, kurang lebih sampai di level 5.600-700, namun di penutupan kembali ke level psikologis 5.000. Seperti itu adanya tekanan jual. Ya, nah ini menunjukkan bagi saya sebetulnya kembali kepada statement saya sebelumnya bahwa saham ini tidak terlalu liquid. Oleh sebab itu, bagi investor atau trader yang memang tertarik untuk membeli saham HIL ini, ya saya bisa memberikan rekomendasi misalnya ya, kita bisa melakukan pembelian di harga saat ini 5.000 sampai dengan 4.900. Kemudian kita melakukan stop loss di level psikologisnya 4.800 dengan target saya melihat di sini seharusnya HIL mampu untuk kembali lagi ke level 5.200 sampai dengan 5.400 range terdekat saat ini. Oke, masih ada peluang meskipun sempit Pak ya? Iya. Tapi kalau berbicara mengenai emiten yang diuntungkan dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, tentunya rumah sakit, kemudian farmasi, Anda lebih senang yang liquid dibandingkan yang kurang liquid ya Pak ya, atau small cap? Betul sekali. Jadi liquid ini sebetulnya juga membantu kita untuk mempermudah bagaimana ketika kita membeli saham juga nanti menjual saham juga dengan relatif lebih lebih liquid ya, lebih aman gitu ya. Kemudian yang kedua, likuiditas itu seperti yang tadi saya sampaikan juga mengandung arti bagi saya safety juga seperti itu. Baik, kalau bukan HEL atau Medikaloka Hermina yang menjadi rekomendasi Anda dari emiten rumah sakit, kira-kira sama apa Pak ya? Nanti akan kita bahas di saham pilihan berikutnya usai